Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPK Sironimus. Malam hari ini kita akan melanjutkan pengenalan kita akan nabi-nabi di Perjanjian Lama ya. Masih bersama Pak Seto. Eh, Kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa akan dibawakan oleh Pak Edi. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan saat ini, sehingga kami dengan keadaan sehat dapat akan mengikuti pengajaran pengenalan tentang Nabi Yesaya yang dibawakan oleh Pak Seto. Berkatilah kami semua agar kami dapat mengikuti dengan baik dan mencerna apa yang diberikan oleh Pak Seto. Demikian pula berkatilah Pak Seto supaya dapat memberikan pengajarannya dengan lancar dan baik. Berkati pula peralatan-peralatan elektronik kami sehingga dapat berfungsi dengan baik dan lancar. Doa ini kami sampaikan dengan perangkat Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa Amin. kami, Bapa Bapak. dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Selamat malam, Ibu dan Bapak sekalian. Malam Nah, Pak Seto. Dari antara semua nabi yang ada di Perjanjian Lama, atau lebih tepatnya dari semua kitab para nabi, yang bisa dikatakan paling akrab, paling dekat dengan umat Katolik, yaitu Nabi Yesaya. Teksnya, dari teks dari Nabi Yesaya, itu yang paling banyak dikutip sebagai bacaan pertama hari Minggu. Ketika atau kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain ya. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong membuka kitab Nabi Yesaya-nya dulu. Buka kitab Nabi Yesaya. Nah, kemudian sekarang silahkan ke bab 1 ayat 1. Bapak Ibu perhatikan nama-nama raja yang bisa dikatakan menjadi latar belakang pewartaan Nabi Yesaya. Disebut namanya di situ ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Jadi Yesaya berkarya di selatan ya, di kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Lalu ketika Nabi Yesaya berkarya, lihat yang memerintah. Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. 4 raja. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau kita sekarang kita pindah ya, Yesaya bab 45. Yesaya bab 45. Bapak Ibu lihat ke ayat 1. Kita melihat di situ, beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Berikutnya, Bapak Ibu lihat, Yesaya bab terakhir itu bab berapa?
66, Pak. 66. Jadi kitab ini bisa disebut sebagai kitab yang paling tebal ya dari seluruh kitab nabi-nabi. Kemudian, kenapa kok kitabnya tebal? Kitab ini diberi nama Nabi Yesaya ya, kitab Nabi Yesaya. Lalu Nabi Yesaya berkarya di zaman pemerintahan Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Tetapi kalau kita memperhatikan bab 45, kita menemukan nama raja lain, Kores. Nah, sekarang begini memperhatikannya ya. Silahkan ingat nama Kores ya. Kemudian sekarang Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Bapak Ibu, kita ke kitab ini, dua raja-raja. Silahkan ke dua raja-raja. Bab 15. Dua raja 15. Sudah ketemu? Nah, Bapak Ibu ketemu dengan seorang raja yang namanya Azaria. Azaria itu sama dengan Raja Uzia. Jadi ada raja-raja yang namanya disingkat gitu. Nanti akan ketemu Yoyakin. Di kitab Nabi-Nabi dipanggilannya Konia. Nah, ini ada Azaria, tapi di kitab Nabi Yesaya tadi disebutnya Raja Uzia. Kemudian, sekarang kita ke bab 15 ayat 32. Kita ketemu dengan Raja Yotam. Bab 16 ayat 1 ada Raja Ahaz. Kemudian berikutnya silahkan ke bab 18. Itu ada Raja bab 18 Hizkia. Bab 18, bab 19, bab 20 itu Raja Hizkia. Lalu ke bab 21. Jadi Yesaya berkaryanya sampai di ini ya, zaman Hizkia. Bapak Ibu lihat aja deh, bab 20 ayat 1 dulu supaya jelas. 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos ya dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Jelas Yesaya ketemu Raja Hizkia dan sampai di sini Nabi Yesaya berkarya. Bab 21. Setelah Hizkia itu ada raja lain, ada Manasye. Kemudian 21:19 Amon. Bab 22, 23 itu masih ada raja lagi, Yosia. Bab 23 ayat 31 ada Raja Yoahas. 23, 36 masih ada Raja Yoyakim. 24 ayat 8 ada Raja Yoyakin. Kemudian 24 ayat 18 ada Raja Zedekia. Itu raja terakhir. Nah, kemudian di zaman Raja Zedekia inilah Bapak Ibu, orang-orang Yehuda diangkut ke pembuangan di Babel. Kalau bicara tahun itu 587 sebelum Masehi. Jadi di raja terakhir, zaman raja terakhir Zedekia, orang Yehuda diangkut ke pembuangan. Di pembuangan 70 tahun. Kemudian sekarang Bapak Ibu ke kitab Ezra. Silakan ke kitab Ezra. Ingat orang Yehuda dibuang ke Babel. Ezra bab 1 ayat 1.
Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi Bapak Ibu lihat ya, dari Raja Hizkia sampai pembuangan itu sudah melewati banyak raja. Sampai Zedekia, jadi dari Hizkia sampai Zedekia itu sudah banyak raja dilewati. Kemudian Zedekia dikalahkan oleh Babel, orang Yehuda diangkut ke Babel. Kemudian Kores, Raja Persia mengalahkan Babel, lalu mengizinkan orang-orang Yehuda pulang ke negeri mereka. Nah, kalau mau bicara tahun, Bapak Ibu, usia Yotam, Ahaz, Hizkia, gitu ya, itu abad ke-8 sebelum Masehi. Kores itu abad ke-6 sebelum Masehi. Dan Bapak Ibu nggak usah nekat. Masa Yesaya hidupnya lebih dari 200 tahun? Nggak masuk akal. Yang sebenarnya terjadi itu begini. Ingat, seorang nabi tidak membuat catatan ketika bernubuat. Nabi Yesaya bernubuat, kemudian nubuatnya ada yang dicatat, ditulis, ya, jadi buku. Di zaman pembuangan ada nabi lain lagi yang memberitakan firman Tuhan, tulisannya itu tersimpan di Yesaya 40, bab 40 sampai dengan 55. Yesaya 40 sampai dengan Yesaya 55 itu karya seorang nabi yang bekerja di zaman pembuangan di Babel. Nah, dua karya ini digabungkan. Setelah pembuangan ada lagi nabi yang menyampaikan firman Tuhan, terus tulisannya disimpan di Yesaya 66 sampai dengan 56 sampai dengan 66. Jadi sebenarnya kitab Nabi Yesaya itu berisi nubuat 3 orang nabi dari zaman yang berbeda itu. Kalau studi kitab suci, Bapak Ibu akan dikatakan begini, Yesaya 1 sampai 39 itu namanya Yesaya pertama atau proto Yesaya. Yesaya 40 sampai dengan 55 itu disebutnya Yesaya kedua atau Deutero Yesaya. 56 sampai dengan 66 itu Yesaya ketiga atau Trito Yesaya. Sampai di sini bisa dipahami, terima atau enggak tunggu dulu, tapi pahami dulu. Kalau ini adalah tulisan 3 orang nabi, nubuat 3 orang nabi, kenapa kok namanya Yesaya? Iya, begini, eh, 2 orang nabi yang lain itu bisa dikatakan karyanya, nubuatnya digabungkan dengan nubuat Yesaya. Maka namanya tetap Yesaya. Hanya begitu saja. Nah, yang akan kita lihat Bapak Ibu, ini nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada zaman pemerintahan Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia tadi. Jadi yang Deutero Yesaya, lain waktu kita diskusikan. Trito Yesaya, lain waktu lagi kita diskusikan. Dan ya, proto Yesaya atau Yesaya yang pertama pun kita akan melihat hal yang bisa dikatakan pokok dan memberikan gambaran kepada kita tentang situasi yang dihadapi oleh Nabi dan nubuat yang disampaikannya. Kita lihat dulu panggilan Nabi Yesaya. Silakan ke Yesaya bab 6. Yesaya bab 6.
Ini kita menemukan kisah panggilan Nabi Yesaya ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Azaria tadi ya, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ya, duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Kemudian lihat, ujung jubahnya menutupi bait Allah. Dan silahkan Bapak Ibu membayangkan Tuhan besarnya seperti apa. Bayangkan misalnya ya, ini kalau sampai ini Tuhan duduk, itu tahtanya tinggi sekali gitu ya. Kemudian Bapak Ibu perhatikan gereja paroki masing-masing ya. Perhatikan gereja paroki masing-masing. Ingat-ingat, bayangkan kalau ujung jubah Tuhan, ujung jubahnya ya, itu sudah nutupi gereja Mbabatan gitu loh. Bu. Jadi ujung jubahnya aja sudah nutupi gereja. Seluruh gereja tertutupi oleh ujungnya. Berarti Tuhan gedenya kayak apa? Kita mengatakan Allah Maha Besar kan? Besar itu kayak apa? Di dalam teks ini dikonkretkan. Kelihatan konkret. Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Tinggi sekali tahtanya dan lihat besar sekali Tuhan itu. Kemudian ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Serafim. Ya, Bapak Ibu, kita hanya ketemu serafim di sini. Makhluk ilahi yang kita temukan di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ingat-ingat ini ya. 1 kerubim, 2 serafim, 3 melakim. Itu jamak semua. Kalau tunggalnya kerub, seraf, malak. Yang kita biasa kenal itu yang ketiga, melakim. Kita taunya malaikat itu. Ya. Nah, kemudian ada kerub. Kerub itu yang kalau di kitab Kejadian bab 3 yang disuruh menjaga pohon kehidupan itu loh. Yang ini dijaga. Jangan sampai Adam datang dan memetik buah pohon kehidupan. Kemudian kita menemukan kerub juga ketika dibuat patungnya dan ditaruh di ini di atas tabut perjanjian. Kalau yang kita lihat kerub itu sayapnya 2, gitu ya. Kalau di kitab Kejadian itu bawa pedang. Serafim hanya kita temukan di kitab Nabi Yesaya ini. Bapak Ibu lihat sayapnya 6, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, lalu sepasang sayap untuk menutupi kaki, sepasang lagi untuk melayang-layang. Nah, makhluk ini, serafim ini menyertai Tuhan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya. Kemudian yang melakim, malaikat, Bapak Ibu, kalau kita lihat perjanjian lama, kita akan menemukan malaikat agung, Mikael, kemudian itu Gabriel, itu kita temukan di kitab Daniel. Lalu Gabriel itu kita temukan juga di Injil Lukas. Rafael kita temukan di kitab Tobit. Rafael jadi manusia. Ya, maksudnya hadir sebagai manusia, bahkan sebagai orang yang nyari kerja, nyari pekerjaan. Yang kita temukan dalam kitab Nabi Yesaya, sekali lagi, ini serafim. Nah, kalau kita memperhatikan sayap-sayap ini, Bapak Ibu ingat aja yang sepasang sayap yang pertama ya, supaya gampang mengingatnya. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka, bukan karena para serafim itu pemalu, bukan. Tapi begini, eh, Bapak Ibu kita
melihat kalau di perjanjian lama, Allah itu mulia. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu mendengar kata Allah itu mulia, perhatikan kata mulia. Mulia itu bagaimana? Sinonimnya apa? Mulia itu. Sinonim dari kata mulia. Mulia, agung. Mulia itu berkilau, bercahaya. Berkilau, bercahaya, itu mulia. Ingat aja logam, batu, mulia. Gitu ya. Nah, ini kita perlu perhatikan. Sekarang begini, Bapak Ibu silahkan ke kitab Keluaran dulu. Yesayanya diberi tanda. Lalu Bapak Ibu lihat ke Keluaran bab 24. Keluaran 24, lihat ke ayat 17. Ketemu? Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Jadi ketika orang Israel ada di bawah, melihat kemuliaan Tuhan itu seperti api yang menghanguskan. Ya, Bapak Ibu, di perjanjian lama, di perjanjian baru, kalau membayangkan kemuliaan, menggambarkan kemuliaan, kalau nggak dengan api, ya dengan matahari. Belum ada lampu blitz, apalagi LED gitu ya, belum ada kan. Jadi kalau mengatakan Allah itu mulia, mulia itu seperti apa? Kalau nggak seperti api, seperti matahari. Kemudian pindah ke Keluaran 34. Keluaran 34. Lihat Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 24 ayat 29. Ya, lihat di situ. Ketika Musa turun Gunung Sinai, tidaklah ia tahu, yang di tengah nggak usah dibaca, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Habis berbicara dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan ya, Musa seperti menyerap cahaya Tuhan dan kemudian wajah Musa menjadi bercahaya. Ya, kemudian 30, ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Kemudian ayat 33, setelah itu, setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya mukanya biar nggak terlalu berkilau. Nah, karena Allah itu begitu mulia, berkilau, bercahaya, maka orang kalau berhadapan dengan Allah tidak akan tahan. Orang akan mati kalau berhadapan dengan Allah. Nah, begini saja mengingatnya, sekalipun Bapak Ibu itu orang yang kudus gitu ya, orang suci gitu, tapi besok pas matahari terang benderang jam 12, Bapak Ibu terang benderang ya, terang maksudnya bukan mendung, terang jam 12, Bapak Ibu silahkan menatap matahari 5 menit saja. Bapak Ibu mau orang suci, mau orang berdosa, tetap aja habis itu gelap matanya. Menatap matahari. Silahkan membayangkan Allah itu berkilau, kilaunya lebih kuat daripada matahari, sehingga ketika orang berhadapan dengan Allah, mati. Sekarang kita pindah ke kitab Hakim-Hakim bab 12.
kita temui Pak Manoah. Ya, kenal sama Pak Manoah nggak? Hakim bab 13. Hakim 13, Bapak Ibu lihat ayat 2. Itu ada Pak Manoah dengan istrinya ya. Lalu sekarang ini, mereka itu ketemu sama Tuhan. Mereka berdua ketemu sama Tuhan. Lalu lihat ayat 22. Lihat ayat 22. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Ini keyakinan orang Yahudi kalau ketemu dengan Allah langsung mati. Kalau sampai ada yang ketemu Allah tapi tidak mati, ini pasti orang istimewa. Musa berhadapan dengan Allah, nggak mati. Lalu perhatikan ucapan Ibu Manoah ayat 23. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Jadi, walaupun melihat Tuhan, Musa enggak mati. Walaupun melihat Tuhan, Manoah enggak mati. Ini pasti orang-orang istimewa di hadapan Tuhan. Musa istimewa karena ya dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi perantara perjanjian Israel dengan Yahweh. Manoah, wah ini soal sepertinya sederhana saja, tetapi tanggung jawabnya berat karena dia harus menjadi ayah dari penyelamat Israel yang bernama Simson. Nah, sekarang Bapak Ibu kita ke kitab Nabi Yesaya bab 6 dulu. Balik ke kitab Nabi Yesaya bab 6. Kembali Bapak Ibu silahkan melihat para serafim. Dengan latar belakang yang sudah saya sampaikan ini tadi, Bapak Ibu tahu kenapa kok serafim itu tadi menutupi muka mereka dengan saya. Tahu kan? Allah itu berkilau, Allah itu bercahaya, dan serafim ada di dekat Allah. Supaya bisa tetap berada di dekat Allah, serafim menutupi muka mereka supaya tidak menatap Allah langsung. Nah, berikutnya, ayat 3. Yesaya 6, ayat 3. Para serafim itu nyanyi gitu ya, berseru-seru. Lagunya apa? Kudus. Jangan tanya, ini pakai ordinarium yang puji syukur nomor berapa? Bukan. Tapi para serafim ini memuji kekudusan Tuhan. Memuji kekudusan Tuhan. Nah, kemudian sekarang lanjut. 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Jadi, bayangkan suara para serafim itu. Ya, bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru. Suara serafim membuat alas bait Allah goyang. Luar biasa suaranya pasti. Kemudian, lihat ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Perhatikan, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya itu bersikap seperti Pak Manoah tadi itu. Mati aku. Aku melihat, aku memandang Tuhan.
Aku pasti akan mati karena aku baru saja melihat Tuhan. Begitu maksudnya. Yesaya sadar dengan situasi yang ada dalam dirinya. Aku orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Aku ini orang berdosa, tapi mataku melihat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa tetap hidup setelah memandang wajah Tuhan. Itu prinsip yang dipercaya oleh orang Yahudi. Kalau ada yang hidup, sekalipun memandang Tuhan, ini pasti orang istimewa. Nah, apa ini yang akan terjadi dengan Yesaya? Yesaya akan mengatakan, najis bibir kan ya. Ini bukan urusannya, pasti sering makan daging babi, maka bibirnya najis. Atau bahkan ini suka nyium-nyium anjing itu loh, maka bibirnya najis. Bukan. Itu kiasan untuk mengatakan mulut Yesaya mengucapkan hal-hal yang nggak baik. Seperti orang Israel pada umumnya. Pernah sering mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian ayat 6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini kalau saya yang disentuh pakai bara api itu langsung teriak saya pasti. Mau nyoba, mau cium bara api. Ada serafim ngambil sepit untuk ngambil bara, ya kan? Baranya disentuhkan di bibir Yesaya. Kalau secara harafiah, enggak mungkin, pasti teriak. Bapak Ibu, ini kan penglihatan. Yesaya mengalami ini kan dalam penglihatan. Nah, kalau dikatakan bara api menyentuh bibir Yesaya, nah ini lambang, ini gambaran tentang pemurnian ya. Lihat ucapannya. Ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu dihapus, dosamu diampuni. Bibir Yesaya yang diakui berdosa dibersihkan oleh Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Bentar. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, Tuhan nanya ini ya, siapa yang akan kuutus, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau aku utus kepada umatku, gitu maksudnya. Lalu Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Diutus untuk apa? Bibir sudah dibersihkan. Kenapa? Tugas Yesaya itu untuk jadi nabi, tugas nabi itu bicara. Maka supaya bisa dikatakan layak untuk menyampaikan firman, maka bibir Yesaya dibersihkan. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti? Jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap? Jangan. Buatlah bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini tugasnya bicara menyampaikan firman Tuhan. Kok supaya tidak didengar. Atau kalau di terjemahan yang baru, ini lebih sederhana, lebih gampang dipahami.
Pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan mengampuni. Buatlah hati bangsa ini keras dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini tugas yang berat. Nih, tapi kita menemukan Bapak Ibu, tugas Nabi itu kayak gini. Nabi itu bukan bukan ngajar kitab suci, apalagi via Zoom. Ya, itu pasti bukan Nabi. Karena apa? Kalau seorang ngajar kitab suci, itu kalau nggak diundang nggak akan ngajar. Atau kalau mau ngajar tapi nggak ada yang mau dengerin, nggak akan jadi ngajar. Orang ngumpul banyak, kemudian tapi nggak mau belajar, nggak akan. Itu pengajar jadi akan mengajar. Kenapa? Loh, saya pengajar mengajar itu kan karena diminta. Kalau nggak diminta, nggak diajar. Itu aja boleh pesen kok. Mau belajar apa, gitu kan. Nabi nggak akan begitu. Bosnya Nabi itu Tuhan. Itu prinsip. Bosnya Tuhan. Sehingga didengarkan orang atau tidak, Nabi nggak punya urusan. Selama selama Tuhan bicara kepada Nabi, bicara. Nabi akan bicara. Tuhan, mereka nggak dengerin, nggak peduli, bicara. Kemudian, apa yang harus dibicarakan? Seorang nabi hanya menyampaikan pesan Tuhan. Umat tidak akan dapat menitipkan pesan. Tuhan mengatakan begini, nabi harus katakan. Dan nggak boleh ditawar. Kepada siapa nabi harus bicara, Tuhan menunjukkan. Kapan nabi bicara, Tuhan akan menunjukkan. Tetapi tidak ada kelas yang dibuka Nabi, orang kalau mau mendengar udah di sini gitu. Nah, Yesaya berhadapan dengan tugas ini. Kamu harus menjadi nabi, kamu harus berbicara untukku. Kamu harus berbicara kepada umatku Israel. Mereka tidak mendengarkan kamu. Tapi kamu harus terus berbicara. Begitu maksudnya. Bapak Ibu, ngomong didengerin aja berat, apalagi ngomong nggak didengerin. Ngomong, menyampaikan omongan baik-baik, menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak didengarkan. Ini pekerjaan berat. Maka ayat 11, SK-nya untuk berapa tahun Tuhan? Itu. Sampai berapa lama ya Tuhan? Nah, kemudian Tuhan jawab, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi, sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri itu menjadi kosong. Ini SK-nya nggak jelas tahunnya, berapa lama. Lalu kita melihat Bapak Ibu, Yesaya berkarya dari zaman pemerintahan Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Lebih dari 40 tahun jadi nabi. Nah, yang fotonya Bapak Ibu temui itu setelah Yesaya berusia lanjut. Waktu Yesaya dipanggil, ya, itu Yesaya masih bujangan, belum punya anak. Lu kok tahu? Coba lihat bab 7, Yesaya 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda. Ya. Kemudian lihat ayat 2. Sebentar, bukan ayat 2, ayat 3. Jadi perhatikan pada zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia.
Ini lihat bab 6 ayat 1. Yesaya dipanggil jadi nabi, itu waktu pemerintahan Raja Uzia kan. Kemudian sekarang firman Tuhan datang kepada Yesaya zaman Ahaz. Berarti di zaman cucu Uzia. Lama kan? Nah, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya padang tukang penatu. Ini waktu cucu Hizkia menjadi raja, Yesaya punya anak satu. Beneran punya anak satu? Iya, punya anak satu. Anak kedua baru disebut di bab 8 ayat 1. 8:1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uriah bin Zakaria bin Berekhya, Berekhya. Kemudian aku mengambil istriku yang mengandung melahirkan anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah Maher Shalal Hasbas. Ini anak kedua. Ini berarti Bapak Ibu ketika dipanggil menjadi nabi, Yesaya sebenarnya juga masih kecil, masih sangat muda. Begitu maksudnya. Nah, apa saja yang dilihat oleh Yesaya di zamannya ini? Apa yang diperhatikan, apa yang menjadi perhatian Yesaya ketika dia berkarya jadi nabi? Di pertemuan yang lalu kita melihat kitab Mika kan? Mika itu kerjanya di pedesaan. Maka dia melihat tanah, ladang, rumah yang diserobot. Bapak Ibu sekarang perhatikan Yesaya yang bab 7 ayat 3 tadi. Yesaya diminta untuk menemui Raja Ahaz. Dan pertemuan dengan Ahaz itu gampang sekali. Sana, kamu ke ini, nyebutnya apa ya? Saluran kolam atas, jalan raya laundry, gitu ya. Tukang penatu kan laundry. Kan? Nah, kemudian katakan begini-begini, Yesaya beneran ketemu Ahaz. Ini kalau ada orang gampang sekali ketemu raja di zaman dulu. Ini pasti Yesaya ini bangsawan ini, bukan orang biasa. Tinggalnya di kota Yerusalem, begitu maksudnya. Lalu yang dilihat oleh Nabi Yesaya ya situasi yang ada di kota Yerusalem. Nah, kalau ini Bapak Ibu ada satu hal yang diperhatikan oleh Yesaya bab 3. Ini saya senang membaca teks ini bukan karena ikut melihat seperti yang dilihat Yesaya, tapi saya melihat Nabi Yesayanya. Sekarang lihat bab 3. Nanti ibu-ibu tolong peragakan kalau di rumah bisa ya. Yesaya bab 3 ayat 16. Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya, maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Nah, kalau Bapak Ibu kita membaca teks ini, kan kita ikut melihat yang dilihat Nabi Yesaya. Kita lihat ada perempuan-perempuan Yerusalem, perempuan-perempuan Sion, gitu ya. Itu lihat kalau jalan. Gimana kalau jalan?
berjalan dengan jenjang leher. Ibu Ivon agak mundur lalu berdiri dan peragakan. Berjalan dengan jenjang leher. Lalu berikutnya main mata. Terus berjalan dengan dibuat-buat langkahnya. Terus kakinya bunyi nih. Gemerincing dengan giring-giring kakinya. Nah, kita ikut melihat perempuan-perempuan ini. Tapi yang saya perhatikan bukan para perempuan. Saya memperhatikan Nabi Yesaya. Yesaya ngamati perempuan-perempuan Zion yang kayak gitu. Bisa membayangkan nggak wajah Nabi Yesaya ketika melihat para perempuan Zion itu? Gembira? Pasti tidak gembira. Pasti tidak gembira. Ini mukanya pasti muka jelek itu. Karena muka yang tidak suka dengan apa yang dilihatnya. Karena para perempuan Sion sudah berlaku sombong, ayat 17. Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis. Terus Tuhan akan mencukur sebelah dahi mereka. Ayat 24. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang, seutas tali. Sebagai ganti selampet rambut kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kapung. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Tunggu dulu, kita lihat terjemahan yang baru, gimana mengungkapkannya. Ayat 24, sebagai ganti rempah harum akan tercium bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang, seutas tali. Sebagai ganti dandanan rambut, sebenarnya rambut yang didandani itu. Bukan dandanannya, tapi rambut yang didandani. Kepala gundul. Sebagai ganti pakaian mewah, sehelai kain kapung. Dan sebagai ganti kecantikan, tanda aib. Enggak jelas, tanda aib. Di yang lama, tanda selar. Tanda selar, Bapak Ibu silahkan membayangkan atau mengingat itu loh. Pantat kuda, lalu yang diberi tanda pakai, ada stempelnya itu kan? Nah, stempelnya itu dibuat dari apa? Besi yang dipanasi terus ditempelkan gitu. Nah, itu adalah tanda yang juga dibuat untuk para budak. Nah, ini kan para perempuan Sion. Waktu awalnya ini sombong dan gayanya luar biasa. Tapi Nabi Yesaya mengatakan, perhatikan ya, suatu saat nanti ya kamu kudisan semua gitu. Lalu kamu akan bau, rambutmu akan dipotong, dicukur sebelah, bahkan kepalamu akan digunduli. Kamu nggak akan pakai baju, gitu ya. Yang kamu kenakan hanya seutas, ada sehelai kain kapung. Kamu nggak akan pakai sabuk lagi, cuman diikat aja pinggangmu. Kapan itu terjadi? Oh, bahkan begini ya, kamu akan di badanmu akan dipasang tanda selar, gitu. Kemudian sekarang, kapan itu akan terjadi? 25. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Nah, kalau melihat ayat 24 dan 25, gerbang Sion mengaduh dan berkabung, maka kita akan menemukan musuh akan mengepung Yerusalem. Musuh akan mendobrak gerbang Yerusalem, 25, membunuh orang-orangmu, membunuh para kesatria, membunuh para prajurit.
Nah, setelah itu terjadi, maka akan terjadi pembuangan. Orang-orang yang masih bertahan hidup dibuang. Para perempuan Sion, para putri bangsawan tadi, itu yang akan diangkut sebagai orang buangan. Ini kalau dijual mereka masih laku karena selama pengepungan mereka mau cukup makan, jadi masih punya lemak di badannya ya, jadi masih laku dijual disediakan budak atau dibuang ke pembuangan. Dan yang tadinya wangi, cakep, ketika diangkut sebagai orang buangan, udah jelek, bau, karena nggak pernah mandi, bahkan dikatakan kudisen gitu tadi. Nah, kemudian lihat selanjutnya. Setelah orang-orang yang tinggal, yang bisa dikatakan berharga tadi dibuang, maka kota itu seperti perempuan bulus di bumi. Perempuan ini gini, kalau yang baru, kaum priamu akan tewas oleh pedang dan pejuang-pejuangmu oleh perang. Gerbang-gerbang Sion akan mengerang dan berkabung. Kota itu seperti perempuan yang terduduk di tanah ditinggal pergi. Bahasa Indonesia lama yang nggak mau dipakai, bulus. Kalau ketemu di Perjanjian Lama ada tanaman, tumbuhan atau pohon bulus, berarti pohon itu cuma satu, nggak ada pohon lain di sekitarnya. Jadi misalnya di gurun, tahu-tahu ada pohon satu, nah itu pohon bulus. Kalau di sini kita ketemu perempuan bulus, ya cuma ada satu perempuan, nggak ada manusia lain di sekitar situ. Ya, Sion, kota Yerusalem akan menjadi seperti perempuan bulus. Seperti orang perempuan yang duduk sendirian, nggak ada temannya. Begitu maksudnya. Kota itu akan ditinggalkan kosong. Nggak kosong-kosong beneran sebenarnya, karena orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap tidak berbahaya, tidak berharga, gitu ya, dibiarkan tetap tinggal. Untuk apa? Ngurusi kebun anggur, ngurusi ladang gandum. Bab 4 ayat 1. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan pada kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Akan ada banyak laki-laki yang mati atau dibuang. Janda-janda akan ditinggalkan. Laki-laki jumlahnya sedikit karena ada yang dibuang, karena juga ada yang mati. Nah, akibatnya ada banyak perempuan, ada banyak janda, dan hanya ada sedikit laki-laki. Para perempuan, para janda akan mendekati, 7 janda mendekati laki-laki. Jadikan kami istrimu, gitu maksudnya. Kami akan cari makan sendiri, tapi tolong perhatikan status kami. Supaya kami menjadi istri, bukan jadi janda, itu maksudnya. Ini situasi yang mengerikan loh ya. Ini bukan kabar gembira untuk laki-laki di zaman itu. Boleh beristri 7. Bukan itu. Ini situasi yang mengerikan. Pada waktu itu orang akan banyak yang mati, banyak perempuan akan menjadi janda, dan kemudian jumlah laki-laki ada cuma sedikit. Ini situasi genting, situasi yang terjadi setelah Yerusalem dihancurkan. Bapak Ibu, kita masih menemukan pola yang sama ya. Kalau nabi-nabi yang awal, Amos, Hosea, Mika, Yesaya, polanya akan sama. Orang Islam melakukan kejahatan, lalu ada ancaman hukuman. Begitu berulang. Ya, kemudian sekarang kita lihat ini yang lain. Bab 5. Bab 5, lihat ke ayat 8. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Mika. Bab 5 ayat 8. Celakalah mereka yang menyerobot
rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada tempat lagi, tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Ini banyak perampasan ladang dan rumah, seolah-olah mereka orang-orang jahat ini hanya mereka yang boleh tinggal, orang lain nggak boleh tinggal. Tapi lihat ayat 9. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Nah, ini menyinggung hukuman, ancaman hukuman untuk ya orang-orang Yehuda yang sudah melakukan kejahatan itu. Kemudian lihat ke ayat 11. Bab 5, lihat ke ayat 11. Sungguh celaka, enggak seru. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur, kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Nah, kalau kerjaannya seperti di ayat 8, nyerobot rumah, nyerobot ladang, orang-orang jadi kaya sekali kan. Dan perempuan-perempuan yang tadi kita lihat, itu adalah istri orang-orang kaya yang di Yerusalem, orang kaya yang jahat yang ada di Yerusalem. Itu sombongnya mereka seperti itu. Lalu lihat di ayat 11 dan 12. Orang-orang ini senangnya atau kegiatannya minum, pesta. Uangnya dari mana? Dari memeras tadi. Dari pagi sampai malam cuma duduk minum wine. Diiringi dengan musik, kecapi, gambus, rebana, suling gitu ya. 13. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang yang mulia akan mati kelaparan, dan kalayak ramai akan menderita kehausan. Kemudian sekarang, lihat ke ayat 20. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik, dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. 20. Celakalah mereka yang menjadi jago minum, dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Nah, ini disebut juga ini orang-orang yang berkuasa di pengadilan. Yang berkuasa di pengadilan, lihat, membenarkan orang fasik karena suap, memungkiri hak orang benar. Orang yang benar harusnya ya dinyatakan benar, orang salah harus dinyatakan salah. Tapi orang-orang yang punya kuasa dalam pengadilan ini menerima suap. Sehingga apa yang mereka lakukan? Berlaku jahat di pengadilan. Nah, kemudian ayat 24. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang Maha Kudus Allah Israel. Bapak Ibu, ini contoh kejahatan yang dilakukan oleh orang Yehuda dan Yerusalem. Loh, memangnya Tuhan tidak mengingatkan mereka? Tuhan mengingatkan, tapi peringatannya diabaikan. Kita ke bab 1. Kita dengarkan
perasaan Tuhan ya. Bab 1 mulai dari ayat 2. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dibandingkan ya dengan apa ini tadi? Lembu dengan keledai, orang Israel lebih buruk. Atau dibalik ya, keledai dan lembu itu lebih baik daripada orang Israel. Lembu saja tahu pemiliknya, Israel enggak. Israel itu milik Allah, milik Yahweh. Tapi Israel enggak ngerti kalau mereka milik Yahweh, maka mereka berlaku jahat semaunya. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Keledai itu lo ngerti palungan, tempat makan yang disediakan tuannya. Israel enggak ngerti. Orang-orang miskin, ladang-ladang orang miskin, itu bukan palungan mereka, bukan tempat makan mereka. Tapi orang-orang jahat ini menganggap orang miskin, harta benda mereka itu adalah tempat mereka mendapatkan makanan. Jadi, ya, keledai, lembu, lebih baik. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sara dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan membelakangi Dia. Ini kiasan, ungkapan untuk mengatakan umat Allah waktu itu mengabaikan Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan mereka lihat membelakangi Tuhan. Maksudnya menyembah dewa dewi, menyembah ilah-ilah lain. Di teks yang lain, misalnya di bab 2 itu ada disebut tentang penyembahan berhala. Tapi kita masih di bab 1 saja. Sekarang, ini Yesaya menggambarkan Israel itu seperti anak-anak. Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka memberontak terhadap aku. Ayat 2. Nih, Bapak Ibu waktu kecil pernah dipukul oleh guru atau oleh orang tua apa enggak? Kalau ngeliat wajah, enggak di kamera enggak dinyalakan. Kalau kamera dinyalakan saya tahu. Pernah dipukul guru atau belum saya tahu. Pernah, Pak. Bukan karena Jewer. wajah anak nakal atau bukan, enggak melihat usia. Di saya SD masih ada yang mukul, SMP enggak pernah ngelihat, SMA apalagi enggak ada pemukulan. Tapi SD saya masih melihat teman saya dipukul guru, kakak saya enggak ngapa-ngapain juga dipukul, saya ngelihat tapi bisa diem saja gitu ya. Nah, anak, ini pendidikan zaman kuno ya, anak bersalah, dipukul. Supaya apa? Supaya jerah nggak ngulang lagi. Tapi lihat, Israel sebagai anak melakukan kesalahan. Oleh Allah dipukul. Allah bapaknya kan. Jadi Israel melakukan kesalahan. Dipukul sama bapaknya. Bukan berhenti melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan yang lain lagi. Dipukul lagi. Enggak jerah, enggak. Melakukan kesalahan lagi. Dipukul lagi. Begitu seterusnya. Dan sekarang lihat ayat 5. 1:5. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit, seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak, bilur, luka baru, tidak dipijit, tidak dibalut, tidak ditaruh minyak. Ini barat, itu tadi orang Israel melakukan kesalahan sebagai anak. Itu dipukul, sampai bapaknya bingung. Pukul mana lagi? Semua pernah dipukul. Dari kepala sampai kaki pernah dipukul karena melakukan kesalahan. Bapaknya bingung, mau dipukul mana lagi coba. Nah, kemudian ini kiasan untuk mengatakan
orang Israel melakukan kejahatan, diingatkan tetap jahat, diingatkan melakukan kejahatan, diingatkan terus melakukan kejahatan. Sampai kemudian lihat ayat 7. Negerimu akan menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing akan memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, seperti kota yang terkepung. Akan tiba masanya, kota-kota Yehuda dikalahkan oleh musuh, dibakar, lalu penduduknya diangkut ke pembuangan. 9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomor. Kalau Tuhan tidak meninggalkan sedikit orang yang terlepas, itu nanti menunjuk kepada orang-orang yang dibuang tadi ya. Kita sudah akan menjadi seperti orang Sodom dan orang Gomora yang karena berdosa dihabisi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Pak Sedikit Sek. bertanya, Pak Ya, Pak silakan. Sunarto. Ya. Pak Seto, ini sebenarnya Yesaya itu kitabnya kan yang terkenal adalah nubuat tentang Yesus Kristus ya Pak ya. Terkenalnya kan itu ya Pak. Ya, Saya juga lihat itu ada di bab 7 ayat 14 yang sering banget kita baca itu. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Emmanuel. Yang terkenal kan selama ini apalagi pelajaran-pelajaran sekolah itu rata-rata kan mengacu ke situ ya Pak. Tapi ya, saya lihat ini sebenarnya isinya Salam. mengacu ke banyak nubuat sebenarnya ya Pak ya. ya banyak. Ini belum semua. Karena Oh. ini apa saya sampaikan di diskusi awal, Nabi berkarya di zaman tertentu. Kemudian itu menjadi khas Nabi yang berkarya di abad ke-8 sampai ke pembuangan, itu isinya pasti kecaman. Karena orang Islam berlaku jahat baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Nabi yang berkarya di awal pembuangan, Nabi yang bekerja menjelang akhir pembuangan bicaranya lain. Nabi yang berkarya sesudah pembuangan beda lagi. Nah, begitu. Nah, kalau yang nubuat tentang Immanuel, suasana seperti yang kita lihat nggak begitu berasa, tetapi yang kita lihat adalah Raja Ahas ya, yang menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi seperti yang sudah ditunjukkan Tuhan di awal, bicara kepada mereka, tapi mereka nggak akan ngerti. Bicara kepada mereka, tapi mereka nggak akan mendengarkan. Jadi dari rakyat sampai raja nggak dengerin Nabi Yesaya. Saya sengaja memilih bagian yang seperti ini tadi. Karena untuk menunjukkan, mengingat suasana itu tadi. Ya. Lalu bab-bab lain yang tadi disampaikan bahwa nubuat nabi-nabi yang lain itu juga, karena saya belum baca detailnya yang untuk yang lain ya Pak ya. Apakah juga menyebutkan mengenai nubuat mengenai kelahiran Yesus juga ya Pak? Menyinggung mengenai itu juga. Kita tidak menemukan. Yang di Mika itu dikutip. Oh sorry, maksudnya yang di dalam Yesaya. Maksudnya yang di dalam Yesaya itu kan ada 3. Yang Yesaya. Yang di dalam Yesaya. Yang menyebutkan Yesus. Sekarang Ibu periksa Kan ada ya. yang Yesaya 52:13. Oh, 52. Contoh.
Kalau 13. ibu nggak hafal, saya curiga. Yesaya 52 ayat 13 sampai 53:12. Beneran, kalau ibu sampai nggak hafal, sampai nggak ingat 52. ini, saya curiga pokoknya. 52:13 52:13. Heeh. sampai Oh iya, 53:12. ya 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 ya. Curiga Oh, bagaimana? iya Itu tiap iya. Jumat aku kan dibacain kan? Betul betul iya. Heeh. Iya iya Itu betul. tiap Jumat Agung dibacakan. Iya 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 iya. Kemudian Iya sekarang, ini nggak langsung bicara tentang Yesus ya, iya iya. tapi coba lihat Yesaya bab 11. Bab 11. Cari singa vegetarian, Bu. Singa vegetarian. Iya, singa vegetarian. Oh, tunas Isa itu iya iya iya. Sebentar. Serigala. Yang di mana Mana yang nih? ada singa vegetarian? Anak lembu, anak singa, Singa makan iya rumput. ayat 6 Enam. yang 7 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, anak-anaknya akan berbaring bersama-sama dan singa akan makan jerami seperti lembu. Ya. Iya. Nah, kemudian masih di bab itu, silahkan lihat ayat 2. Kayaknya pernah Ayat mendoakan tiga. kayak gini dah. Roh Roh Tuhan Tuhan akan ada padanya. Perhatikan tinggal urutannya. padanya. Roh hikmat, roh Pengertian. pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh takut akan Allah. Iya. Kayaknya pernah Iya. dengar itu ya. Iya. Kapan? Mohon Karunia 7 roh. karunia Roh Kudus dari situ kan. Iya. Iya. Betul. Nah, Hmm. kemudian yang menyinggung tentang Yesus yang ayat 1 itu tunas Iya. Tunas Isai. akan keluar dari tunggul Isai. Iya. Masih kurang Dan atau pandal yang akan berbuah. kalau Iya. masih kurang buka bab 40. Bab 40. Soalnya Ini kalau nggak hafal juga keterlaluan. Pasti hafal. meyakinkan lagi sih, Pak. Iya, kalau nggak hafal 40. keterlaluan ini. 40, Iya. Yesaya 40 ayat 1. Hiburlah, hiburlah umatku, demikian firman Allahku, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah. Yang ayat Belum 1 dulu ya, Pak? selesai. Ayat 3. Nah, Oh, sorry. Oh, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. kayaknya Yohanes. pernah dengar kan? Yohanes. Yohanes. Kemudian bab 25. Ini lain sih. Agak lain, tapi ya jangan-jangan pernah dengar. 25. Bentar, 25. Karena ini muncul di Ayat, bacaan ini, ibadat arwah. ayat. Yesaya 25, ayat 6, seterusnya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Ini pesta beneran ini ya, makanannya begini ya. Iya, iya. Ini. Lalu sekarang lihat ke ayat 8. Kayaknya pernah dengar dah. Ayat 8. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapus air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Nah, Ibu, Bapak pernah mendengar kerajaan surga itu, hidup kekal itu diumpamakan sebagai perjamuan? Iya. Perjamuan surgawi itu. Iya. Hidup kekal diumpamakan sebagai perjamuan kan. Nah, ini Yesaya 25 termasuk gagasan awalnya ada di sini. Perhatikan perjamuan, makan-makan,
Terus Hmm. nggak ada yang nangis, senang semua, dan nggak ada kematian. Berarti pestanya Hmm. abadi. Kalau di dalam perjamuan di hidup kekal, kalau pakai gagasan, pakai pemahaman ini, digemuk semua itu. Makan, minum, makanannya yang berlemak, sumsum, minum wine, gitu aja itu. Hmm. Dah, kayaknya udah cukup dah. Oke Pak, thank you Pak. Tambah pengetahuan saya. Thank you Pak Seto. Ada, ada lagi? Silahkan kalau ada. Boleh tanya Pak Narto? Ya, silakan Bu. Pak Bu Seto mau Sisil. tanya. Ya, begini Pak. Tadi ngomong-ngomong soal logam mulia. Maksud saya Allah yang mulia, yang berkilau-kilauan, yang begitu bercahaya sehingga sulit dilihat oleh mata manusia. Lalu saya memikirkan ketika Yesus hadir, Yesus yang menjadi Allah dan bisa dilihat oleh manusia, berarti Yesus sudah seakan-akan merendahkan martabat mulianya itu. Apakah begitu, Pak? Terima kasih. Silahkan Ibu tanya sama Yohanes ya. Yohanes bab 1. Yohanes. Yohanes bab 1. Kayaknya hafal juga ini Yohanes 1:14. Yohanes bab 1 ayat 14, tapi bacanya sampai selesai. Jangan-jangan kita hafalnya cuman sebagian. Sudah ketemu Yohanes bab 1 Ya. ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan Ya. diam di antara kita. Pokoknya Angelus kan pasti mengucapkan kalimat ini kan. Terus Firman menjadi manusia. Firman itu adalah Allah ya, ayat 1. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kemuliaan. Kemuliaan Tuhan itu tidak berbahaya lagi, bahkan kemuliaan Tuhan itu hadir di tengah manusia. Ya, benar begitu. Terima kasih, Pak. Boleh lanjut lagi, Pak. Ya, Bu, Jadi, silakan. ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor dan tampak berkilau-kilau bercahaya, begitu ya, Pak ya. Ya. Lalu mata 3 murid Petrus, Yohanes, dan Yakobus mampu untuk melihatnya. Dan apakah berarti kemuliaan yang tampak itu masih kuat dilihat, dinikmati oleh manusia? Begitu ya, Pak ya? Begini, kalau yang penampakan Yesus menampakkan kemuliaan, itu ada awan apa enggak? Dari Oh ya, dalam ada. awan terdengar suara kan? Nah, Iya, Pak. kalau di Perjanjian Lama, kalau di Kitab Keluaran, kemuliaan Tuhan itu kan berbahaya, itu ya dalam tanda kutip berbahaya. Maka kemuliaan itu diselimuti, diselubungi dengan awan supaya enggak berbahaya. Maka ya kalau Tuhan datang, lalu akan ketemu ini awan. Setelah orang Israel membangun kemah suci, kemuliaan Tuhan dari puncak Sinai beralih ke kemah suci. Tapi waktu itu kemah suci diselubungi, ditutupi dengan asap, dengan awan. Kemuliaan Allah hadir di tengah manusia supaya tidak membahayakan dalam tanda kutip, maka kemuliaan itu diselubungi dengan awan. Nah, kemudian ketika kita melihat Yesus yang menampakkan kemuliaan, Bapak Ibu amati ada awan, terus dari dalam awan ada suara, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Awan itu sebenarnya bukan dalam rangka menutup kemuliaan Yesus ya, tapi tanda bahwa Allah atau Bapa hadir. Karena kemuliaan Yesus dilihat oleh orang-orang itu, 3 orang itu. Bajunya jadi putih, mukanya bercahaya gitu ya. Kemudian mereka masuk ke dalam awan, lalu ada suara. Nah, awan itu menjadi
sarana atau tanda kehadiran Bapa gitu. Dan kemudian masih tetap sama, kemuliaan Tuhan yang hadir dalam diri Yesus memang tidak menjadi sesuatu yang membahayakan. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, mari. Ya. Masih ada? Baik, kalau tidak ada, begini, Bapak Ibu, ini kita lihat apa yang ini ya, yang dialami oleh Nabi Yesaya itu. Bapak Ibu tolong perhatikan tentang Yesaya yang mengaku, aku orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Perhatikan Tuhan, bukan dia, Tuhan menyuruh ya, serafim mengambil bara, menyentuhkannya di bibir. Sesudah itu, Yesaya menjadi bersih dan menjalankan tugas sebagai nabi yang menggunakan mulutnya untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu begini, ya mulut kita cuma satu, tapi dari mulut yang satu itu bisa keluar kata-kata yang baik, bisa keluar kata-kata yang buruk, bisa keluar kata-kata yang meruntuhkan, bisa keluar kata-kata yang membangkitkan, bisa keluar kata-kata yang menusuk hati, tapi bisa juga keluar kata-kata yang membesarkan hati. Bisa mengeluarkan kata-kata yang membuat orang nangis, bisa juga mengeluarkan kata-kata yang membuat orang tertawa. Nah, kemudian belajar dari Nabi Yesaya, ya kita diingatkan untuk menjaga kesucian bibir. Untuk menjaga supaya dari mulut kita tidak keluar hal-hal yang negatif, yang menusuk hati, yang membuat sedih, yang mematahkan semangat, yang meruntuhkan, yang menghina, yang mengejek, yang sombong, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Jangan ikuti serafim. Ambil bara, sentuhkan di bibir. Jangan. Kalau itu memang habis itu malah nggak bisa ngomong, jangan-jangan. Tapi menjaga hati, menjaga bibir supaya bersih, itu ya. Itu perlu latihan, perlu kesadaran, perlu latihan. Saya tahu ngomong begini itu nggak boleh, salah, menyakitkan. Tapi bisa mulut itu mengucapkan kalimat itu begitu saja tanpa dipikir dulu. Latihan berpikir, memilih kata sebelum mengucapkan. Bapak Ibu ingat-ingat ketika Bapak Ibu berhadapan dengan orang tertentu, ya, itu Bapak Ibu bisa harus memilih kata kan ya. Kecuali nggak tahu. Kalau Bapak Ibu paham, kalau Bapak Ibu ngerti bahwa yang Bapak Ibu ajak bicara itu orang yang habis di PHK. Bapak Ibu ketemu orang yang habis di PHK. Bapak Ibu apakah akan berbicara tentang prestasi karir Bapak Ibu? Nah, itu kalau sampai Bapak Ibu ini di hadapan orang yang di PHK malah pamer, ya, pakai katanya pamer, malah bercerita tentang karirnya dan seterusnya, itu tidak menghina tapi bisa jadi menyakitkan. Misalnya yang belakangan saya mengalami berhati-hati. Sekarang begini, Bapak Ibu ingat-ingat, saya nggak ngomongin siapapun karena apa ya, Bapak Ibu saya tidak tahu apa yang ada di hadapan saya ini. Bapak Ibu tahu kan kalau orang kena kanker lalu kemo. Berapa orang yang Bapak Ibu temui setelah kemo lalu sembuh dari kankernya? Ada? Sedikit. Bukan sembuh, tapi bertahan untuk beberapa tahun bisa jadi. Lalu ketemu dengan teman yang habis kemo. Terus habis itu bicara tentang teman saya yang lain itu kemo tapi bertahan berapa bulan. Teman yang lain lagi kemo terus bertahan hanya berapa bulan. Itu kalimat apa kayak gitu itu? Di depan orang yang sedang kemo ngomong tentang
orang kena kanker, kemo dan nggak sembuh. Nah, menjaga ini ya, apa yang diucapkan, memperhatikan apa yang di sekitar, memilih kata, itu kan harus diperhatikan. Bisa jadi jatuh, bisa. Saya tidak berani mengatakan saya sudah beres dengan ini semua, enggak. Tapi kesadaran saya bicara dengan siapa, saya harus mengucapkan kalimat apa, saya tidak boleh mengucapkan yang mana, itu kan latihan yang panjang kan. Bapak Ibu ingat saja, berapa puluh tahun Bapak Ibu latihan ngomong yang kayak gitu. Ada juga sih nggak latihan, terus ngomong aja nggak peduli dengan siapa yang diajak omong. Tapi efeknya semua banyak orang akan disakiti dengan kata-kata. Dan Bapak Ibu silahkan ingat, disakiti pakai tangan dan disakiti pakai kata, itu sakitnya lebih lama yang mana? Kalau kita ditampar, paling hitungan jam, hitungan menit ya, hilang sakitnya, kecuali tampar sampai giginya lepas ya, itu lain urusan. Ditampar, ditonjok, dalam nggak sampai sejam hilang. Coba disakiti pakai kata. Hanya 1, 2, 3 kata saja sudah bisa menyakiti orang, dan sakitnya bisa lama sekali. Nah, menyembuhkannya, nggak ngerti bahkan bagaimana cara menyembuhkannya. Ya, begitu Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari kitab Nabi Yesaya untuk waktu yang sekian ini. Ada banyak yang harus masih bisa dipelajari. Silahkan Pak Narto. Baik, Pak Seto. Terima kasih banyak, Pak. Menarik ya. Yesaya ternyata. Jadi kita akan mungkin Pak Seto akan lanjut dengan Yesaya berikutnya ya, Pak ya. Iya, nanti siapkan dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, Pak Seto akan mengajar di tempat lain selama 10 kali pertemuan minggu depan sampai 10 kali di hari Selasa, jamnya kalau nggak salah 19.30 ya Pak. Itu Bapak Ibu bisa mendaftar di link yang ada di flyers nanti yang saya share di grup KPKS Renemus. Sementara itu KPKS Renemus nanti akan coba membuat program tersendiri untuk mengisi masa prapaskah ya. Selamat Pak Seto mengajar di tempat lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Edi. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pengajaran Kak Seto ini dengan doa. Demi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam belajar kitab Yesaya yang diajarkan oleh Kak Seto. Semoga pengetahuan yang kami terima dapat lebih tahu dan mengenal Engkau, mencintai Engkau, sehingga kami dapat lebih mendalam dalam mengenal Engkau. Bapak, sebentar lagi kami akan istirahat. Berkatilah istirahat kami sehingga besok dapat bangun dengan sehat, dengan tugas semangat baru untuk menghormati Engkau. Doa ini kami panjatkan dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Edi. Bapak Iya, Ibu sekalian, terima Bapak kasih. Ibu semua, selamat malam. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Pak Narto. Terima kasih Pak Narto. Terima kasih Terima kasih. Salam sehat untuk Bapak